Kenalin aku Kalia, mahasiswa jurusan Hubungan Masyarakat Universitas Indonesia. BTW, kalian lagi ngapain? Kalau aku lagi mau pesan makanan nih, soalnya lapar. Tapi nih ya, ngomongin soal makanan, kalian pernah gak sih datang ke restoran yang sebenarnya makanan tuh enak, tapi pelayanan yang kalian dapetin tuh kurang mengenakan, dan cara mereka nyajin makanannya juga kurang rapih. Seenak apapun makanannya, kalau kalian dapat pelayanan kayak gitu, kalian bakal tetap mikir gak sih buat datang ke sana lagi? Nah, itulah yang namanya reputasi dan pentingnya komunikasi. Tepatnya komunikasi internal yang menjadi salah satu poin dari komunikasi korporat yang juga menjadi pembahasan kita hari ini. Komunikasi korporat itu bagaikan sebuah dapur utama di sebuah restoran. Mereka lah yang menyiapkan semua bahan alias pesan, reputasi, branding, sampai strategi komunikasi yang tepat untuk mereka olah dan mereka sajikan. Jadi singkatnya, komunikasi korporat itu bagian dari manajemen yang tujuannya untuk menyatukan seluruh komunikasi internal dan eksternal supaya citra dan reputasi perusahaan kita tetap bagus di mata pihak-pihak yang penting bagi kelangsungan hidup perusahaan kita. Banyak perusahaan gede kayak Apple dan Unilever itu juga menggunakan komunikasi sebagai investasi reputasi jangka panjang karena mereka tahu bahwa reputasi itu nggak bisa dibeli, tapi bisa dibangun lewat komunikasi yang konsisten. Reputasi itu punya peran penting yang bisa mempengaruhi bagaimana reputasi itu terbentuk, yaitu performa dan komunikasi. Kita harus memastikan keduanya berjalan dengan baik agar menghasilkan reputasi yang baik juga. Percuma aja kalau misal performa perusahaannya udah bagus, tapi komunikasinya kurang, atau mungkin sebaliknya, masyarakat jadinya berkurang dari kepercayaannya ke perusahaan kita. Ngomongin soal komunikasi internal, hal ini tuh kadang bukan jadi fokus kita untuk dipelajarin. Padahal, karyawan internal dapat dibilang sebagai publik pertama dan juga duta bagi perusahaannya sendiri. Bayangin, gimana kalau karyawan perusahaan itu nggak tahu visi, misi, dan juga tujuan dari perusahaan tempat dia bekerja. Gimana dia mau ngebangun citra perusahaannya ke publik? Gimana juga jadinya kalau PR bilangnya A, tapi karyawan ngomong ke kliennya B. Kliennya bingung, karyawannya bingung, PR-nya pusing. Dampaknya, citra perusahaan bisa langsung menurun. Maka pastikan semua tim satu suara, mulai dari staf hingga manajemen atas. Komunikasi internal juga bisa mencegah krisis bagi perusahaan dari dalam. Bahkan, miskom kayak gini pernah terjadi juga di kehidupan kita sebagai mahasiswa loh. Kayak pernah gak sih satu tim ribut cuman gara-gara, loh kirain lo yang ngirim. Nah, hal sepele kayak gitu aja bisa bikin proyek berantakan. Komunikasi internal yang baik juga pastinya akan melahirkan lingkungan kerja yang sehat. Hal ini juga pastinya mempengaruhi kinerja dari karyawan itu sendiri. Nah, contoh perusahaan yang komunikasi internal bagus itu adalah Google. Google menerapkan budaya kerja transparan dan kolaboratif. Google percaya bahwa semakin banyak karyawan tahu soal perusahaannya, maka makin besar juga rasa kepemilikannya terhadap perusahaannya. Komunikasi internal merupakan salah satu fokus dari komunikasi korporat yang membedakannya dengan PR. Kadang kita masih suka tukar nggak sih antara PR dan juga corporate communication? Nah, kalau PR sendiri sesuai namanya yaitu hubungan masyarakat, dia lebih berfokus pada pihak eksternal yaitu hubungannya ke publik terutama dengan media dan juga masyarakat umum. Sedangkan kalau corporate communication cakupannya lebih luas. Korkom ngurusin semua komunikasi internal yaitu ke karyawannya dan juga komunikasi eksternal yaitu ke publik atau stakeholders seperti investor, pemerintah, dan lain-lain. Kalau kita bahas tentang komunikasi korporat, maka kita akan belajar bagaimana membuat brand yang kuat dan menjaga reputasi dari brand yang kita buat, lalu menyusun strategi komunikasi, bagaimana komunikasi yang tepat ketika kita sedang krisis, dan bagaimana kita berkomunikasi ke media, investor, sampai ke karyawan kita sendiri. Belajar komunikasi korporat bikin aku paham kalau di dunia komunikasi itu nggak cuma soal bicara aja loh, tapi juga ada rasa, waktu, dan juga penyajian. Dimana kita menyajikan sebuah pesan yang tepat di waktu yang juga tepat adalah hal yang penting. Dan semua hal ini tentunya akan berguna ketika kita menjadi praktisi di dunia kerja nanti. Komunikasi bukan cuma bicara, tapi bagaimana kita terhubung. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua ya. Makanan aku udah nyampe tuh. Aku duluan ya. Dadah.